Selamat datang di VH Project. Terima kasih untuk Anda yang telah mengklik video ini. Bitcoin merupakan rekor tertinggi dalam mata uang kripto, sehingga berita besar muncul setiap hari. Sepertinya ini adalah saat yang tepat untuk melihat beberapa mitos dan kesalahpahaman terbesar yang cenderung dimiliki oleh orang-orang terhadap mata uang kripto pertama di dunia ini. Saksikan selengkapnya hanya di VH Project. Pertama, Bitcoin adalah gelembung. Memang benar bahwa beberapa orang membeli Bitcoin sebagai investasi spekulatif untuk mencari keuntungan besar. Namun, ini tidak berarti bahwa Bitcoin itu sendiri adalah sebuah gelembung. Gelembung adalah siklus ekonomi yang ditandai dengan kenaikan nilai pasar yang tidak berkelanjutan. Gelembung akhirnya akan pecah ketika investor menyadari harga yang jauh lebih tinggi daripada nilai fundamental aset. Bitcoin kadang dibandingkan dengan gelembung spekulatif yang terkenal, yaitu tulip mania di Belanda pada abad ke-17. Pada tahun 1637, spekulan menyebabkan harga beberapa varietas tulip melonjak 26 kali lipat. Gelembung itu berlangsung selama 6 bulan, jatuh dan tidak pernah pulih lagi. Sebenarnya, Bitcoin telah melalui banyak siklus harga selama lebih dari 12 tahun dan selalu pulih setiap kalinya untuk mencapai level tertinggi baru. Beberapa investor Bitcoin besar percaya bahwa osilasi Bitcoin membentuk pola khas pasar yang masih muda. Bitcoin, kata mereka, akan naik dan surut dengan ayunan yang lebih kecil dan durasi yang semakin lama di antara keduanya, hingga pada suatu titik di masa depan Bitcoin menjadi relatif stabil. Namun, hanya waktu yang akan menjawab. Kedua, Bitcoin tidak memiliki kegunaan dunia nyata. Para kritikus banyak mengklaim bahwa Bitcoin tidak berguna di dunia nyata, atau jika memang ada gunanya, sebagian besar kegunaannya adalah untuk aktivitas terlarang. Tak satu pun dari pernyataan itu benar. Bitcoin memiliki sejarah yang panjang sebagai alat pembayaran kepada siapapun yang ada di dunia, semuanya tanpa bank atau proses pembayaran di tengahnya. Sebenarnya, dalam beberapa tahun terakhir, Bitcoin telah menjadi semakin populer sebagai penyimpan nilai yang tahan inflasi seperti emas, yang menyebabkan Bitcoin mendapat julukan emas digital. Semakin banyak dana besar dan perusahaan besar publik yang membeli Bitcoin senilai jutaan atau bahkan miliaran dolar sebagai sarana untuk mengelola aset mereka dengan baik. Sama halnya seperti emas, Bitcoin juga bersifat langka. Tidak akan pernah ada lebih dari 21 juta Bitcoin. Emas tentu saja berat, besar, dan sulit diangkut. Bitcoin di sisi lain dapat dikirim secara digital semudah mengirim email. Fakta lainnya mengatakan bahwa Bitcoin mendapat stigma negatif di tahun awal-awalnya sebagai alat pembayaran di web gelap. Namun, ketika pasar web gelap besar ternama ditutup, harga Bitcoin semakin naik hanya dalam beberapa hari dan semakin terus naik. Seperti halnya uang dalam jenis apapun, sebagian mungkin akan dapat disalahgunakan. Namun, dibandingkan dengan dolar, penggunaan Bitcoin secara ilegal sangatlah sedikit. Karena semua transaksi Bitcoin terjadi pada blockchain terbuka, seringkali lebih mudah bagi pihak berwenang untuk melacak aktivitas terlarang daripada melakukan hal serupa pada sistem keuangan tradisional. Mitos ketiga adalah Bitcoin tidak memiliki nilai nyata. Bitcoin mungkin tidak didukung oleh aset fisik seperti emas, namun hal ini sama dengan dolar Amerika Serikat atau mata uang fiat modern lainnya. Bitcoin dirancang untuk menjadi langka, yang membantu membuatnya tahan terhadap inflasi. Inflasi pada mata uang fiat dapat terjadi ketika sejumlah besar mata uang dibuat, sehingga pasokan yang ada mengalami dilusi. Hanya akan ada 21 juta Bitcoin. Kelangkaan ini adalah pendukung utama nilainya. Tidak hanya pasokannya yang dibatasi, tetapi jumlah Bitcoin baru yang ditambang menurun seiring waktu dengan cara yang dapat diprediksi.
Setiap 4 tahun dalam kejadian yang disebut halving, hadiah blok yang dibayarkan kepada penambang di jaringan dipotong menjadi separuhnya. Dengan mempertahankan prinsip dasar ekonomi tentang kelangkaan, telah berhasil menjaga harga Bitcoin secara umum cenderung naik dalam jangka panjang. Dari kurang dari harga 1 sen di awal menjadi lebih dari $50.000 pada pertengahan Februari 2021. Bitcoin juga memperoleh nilai dari pekerjaan yang didistribusikan oleh komputer di jaringan melalui proses yang disebut dengan penambangan. Komputer yang bertenaga di seluruh dunia menyediakan daya pemrosesan begitu besar untuk pekerjaan menvalidasi dan mengamankan setiap transaksi. Sebagai gantinya, mereka diberi imbalan dengan Bitcoin baru. Mitos keempat, Bitcoin akan tergantikan oleh pesaingnya. Bitcoin adalah uang digital pertama yang sangat sukses. Dan sementara banyak mata uang kripto baru yang berkali-kali diprediksi dapat mengalahkan Bitcoin melalui fitur baru atau keuntungan lainnya. Namun tidak ada satupun yang benar-benar dapat mengalahkan Bitcoin. Meskipun ribuan mata uang kripto saingan telah dibuat selama dekade terakhir, Bitcoin selalu dan tetap menjadi mata uang kripto yang paling berharga berdasarkan kapitalisasi pasar dengan margin yang signifikan. Mata uang ini juga yang paling populer, menguasai sekitar 60% dari pasar kripto. Beberapa alasannya antara lain karena keunggulan Bitcoin sebagai yang pertama, serta juga kemurnian misinya sebagai mata uang terdesentralisasi dan terbuka. Namun ini tidak berarti bahwa pesaing tidak mendapatkan kesempatan. Bitcoin memiliki sifat terdesentralisasi, yang artinya Bitcoin dioperasikan oleh komunitas global, penambang dan node, dan bukan oleh otoritas pusat tertentu. Saat ini banyak inovasi mata uang kripto yang sedang terjadi. Jadi, kemungkinan munculnya saingan lebih besar selalu ada. Namun, melihat kondisi yang ada saat ini, sebagian besar ahli berpendapat tidak mungkin menggantikan Bitcoin dalam waktu yang dekat. Mitos kelima, berinvestasi Bitcoin adalah judi. Bitcoin memang mengalami volatilitas harga yang signifikan selama dekade terakhir. Namun hal ini dianggap wajar, mengingat pasar Bitcoin masih muda dan sedang berkembang. Ada alasan mendasar bagi investor Bitcoin untuk percaya bahwa nilai kepemilikan mereka akan terus naik. Sedangkan di kasino, Anda tahu kemungkinannya condong ke arah bandar. Tentu saja tidak ada jaminan tentang kinerja masa depan atau hasil yang berkelanjutan. Tetapi garis tren jangka panjang Bitcoin selama dekade terakhir telah menunjukkan kenaikan. Mitos keenam, Bitcoin tidak aman. Faktanya, jaringan Bitcoin tidak pernah diretas. Kode sumber terbukanya telah diteliti oleh keamanan dan ilmuwan komputer yang tak terhitung jumlahnya. Bitcoin juga merupakan mata uang digital pertama yang memecahkan masalah pembelanjaan ganda, membuat mata uang peer-to-peer yang tidak dapat dipercaya menjadi kenyataan. Selain itu, semua transaksi Bitcoin tidak dapat diubah. Protokol inti Bitcoin telah berfungsi dengan aman dengan 99,9% waktu aktif sejak dibuat pada tahun 2009. Daya komputasi dalam jumlah besar digunakan untuk mengamankan jaringan. Penambangan Bitcoin adalah proses yang boros energi. Namun menentukan dampak lingkungan tidaklah mudah. Karena satu hal, semua aspek ekonomi digital membutuhkan energi. Bandingkan dengan keseluruhan sistem perbankan global dan semua energi yang dibutuhkan untuk memproses transaksi bank dan gedung perkantoran listrik, ATM, cabang lokal, dan banyak lagi. Penelitian terbaru oleh perusahaan dana Ark Investment Management yang berbasis di New York menyimpulkan bahwa Bitcoin jauh lebih efisien daripada perbankan tradisional dan penambangan emas dalam skala global. Sebagian besar penambangan Bitcoin didukung oleh sumber energi terbarukan, termasuk angin, air, dan matahari.
Jumlah sebenarnya berkisar dari 20% hingga lebih dari 70%. Para peneliti Cambridge menyimpulkan bahwa dampak lingkungan yang diakibatkan oleh Bitcoin saat ini masih marginal. Ada juga argumen yang mengatakan bahwa insentif ekonomi yang melekat pada penambangan Bitcoin membantu mendorong inovasi energi yang berkelanjutan. Karena penambangan terus berupaya meningkatkan keuntungannya dengan menurunkan biaya listrik mereka di dunia, di mana energi terbarukan dengan cepat menjadi pilihan termudah. Itulah rangkuman PH Project tentang invest Bitcoin yang terbantahkan. Terima kasih untuk Anda yang telah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.